Ini tentang si kembar yang kemarin ulang tahun. Oh ya, Boleh cerita sedikit seperti apa? jadi bulan Mei itu adalah bulan penuh dengan hari istimewa. Aisyah itu kan ulang tahun tanggal 1 Mei. Kembar itu tanggal 21 Mei. Kemudian Jaki tanggal 25 Mei. Dan kebetulan Jalu juga tanggal 12 Mei juga disunat. Nah, kembar tuh yang ulang tahun gue bingung karena kan kembar tuh kemarin dua-duanya tuh kan mondok. Nah, sekarang Raina itu sudah pulang, Rakana masih mondok. Jadi kemarin tuh gue ngasih kejutan, ngasih ucapan, ada syukurannya juga sama anak-anak kantor. Itu cuma dengan Raina. Nah, Rakana sampai sekarang belum bisa ditelepon. Emang aturannya emang dalam sebulan cuma beberapa kali ditelepon. Jadi gue sepanjang Raina dikasih kejutan gitu. Dan pas Raina kejutan pun gue dalam kondisi bekerja juga sih sama tim kantor, sama tim The Hakim sih kasih kejutan. Gue sama ngomong gini, aduh Rakana. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang udah masuk akhir bulan, Rakana belum mendapatkan jatah untuk ditelepon. Tapi ya, pokoknya gitu doa yang terbaik buat Rakana dan juga Raina, insya Allah, amin. Tapi ini konsekuensi yang harus diterima untuk punya anak yang di pesantren begitu. Ya gitu, jadi ya kalau punya anak yang di asrama, di pesantren, emang dalam satu, tidak bisa seenaknya bisa nelfon, tidak bisa seenaknya video call, jadi nelfon aja kita dapat jatah tuh sebulan cuma berapa kali. Video call pun seperti itu, jadi ya supaya mereka juga fokus dalam menuntut ilmu di sana gitu. Tapi kecuali kalau ada sesuatu yang darurat banget, boleh banget seperti itu. Tapi tidak nyiapin hadiah nggak sih ya, maksudnya kado gitu? Sebetulnya anak-anak gue mah nggak dibiasain bikin kado, bikin hadiah seperti apa ya. Ya karena kalau kita mau memberi itu tidak hanya pas lagi ulang tahun aja, tapi mereka nggak minta dan gue juga nggak sampai dibikin gitu. Hadiah buat Raina juga gue belum juga. Paling nanti ketika Rakana pas pulang baru biasanya sih kita, kalian mau apa, biasanya sih gitu. Dan mereka pun bisa nggak ngejawab, bisa terserah. Nah kalau udah gitu bingung deh. Ya, apalagi mereka perempuan, kalau perempuan kan suka banget ngomong terserah ya, nah gitulah. Tapi mendapati anak yang tahu-tahu sudah beranjak remaja, mungkin seperti apa sih sebagai seorang Ya, ayah? yang seru tuh ya gitu. Gue tuh ternyata baru sadar di tahun ini tuh bulan Juli itu gue sudah berumah tangga tuh alhamdulillah sudah 17 tahun. Aisyah itu udah masuk 16 tahun, si kembar juga udah 14 tahun. Ini gue udah mendapatkan 3 orang remaja putri. Jadi dan alhamdulillah tiga-tiganya masih bisa gue peluk gitu kalau gue ketemu tuh, karena yang lain udah risih-risih gitu. Dan obrolannya udah beda, dan mereka sama sekali masih ngobrol. Kadang-kadang obrolannya tuh apalagi sama Raina tuh ngobrol tentang dia dideketin cowok lah, dia nolak cowok aja dia tunjukin chatnya. Ayah aku kemarin nolak cowok, terus diliatin chatnya. Ya udahlah nah gitu segala macam, terus dia curhat. Ya nih gitu lah pokoknya sedetail itu. Kalau Raina, kalau Rakana sama Aisyah tuh masih agak-agak tertutup. Tapi kalau ketemu itu ganteng ya, aku bilang gitu. Ya apa sih ayah, apa sih gitu-gitu. Jadi kalau misal ada acara, ayo ikut enggak? Terus aku sebutin ada si ini loh gitu. Ikut dong gitu. Terus apalagi kalau lagi Idul Fitri tuh, kalau Idul Fitri ke Bandung kan gue suka, gue tuh punya geng SMA, sampai sekarang berarti udah 30 tahunan kita temenan. Kalau itu kan saling berkunjung, berarti anaknya juga kan udah pada seumuran. Misal ada salah satu anak temen gue gitu, cowok semua ganteng-ganteng, gue kan anak gue cewek-cewek gitu ya. Kadang-kadang suka anak gue gini, nggak ke rumah itu ya apa ya udah, walaupun pas ketemu biasa-biasa aja, tapi ya mereka sudah obrolannya juga sudah beda. Jadi ya siap-siap saja. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah gue, tiba-tiba bertamu, tiba-tiba minta izin mau pergi. Nah makanya kemarin gue kan ketemu Tora Sudiro juga kan. Tora kan anaknya juga mau lamaran, mau nikah ya. Gue nanya, Tor gimana rasanya? Aduh. Terus kemarin ketemu Sule, Le gimana Le punya besan? Ya gitulah, maksudnya ya, sesuatu yang aneh buat cowok, khususnya cewek juga pastilah, seorang ibu juga. Tapi ya masih belum siap, sampai sekarang gue masih belum siap untuk bisa berbagi cinta dengan laki-laki lain yang akan ngisi hati anak cewek gue gitulah. Gitu, akan galak kayaknya nih gue. Jelang Idul Adha, mungkin sudah mau Ada siap. aja pertanyaannya. Apa
menjelang Idul Adha. Oh ya, Mempersiapkan. alhamdulillah persiapan Idul Adha. Idul Adha tuh gue selalu excited dari cari hewan kurban itu jauh-jauh hari, bahkan ada yang udah 1 tahun sebelumnya. Di rumah kan sudah ada condro simo. Nah, alhamdulillah gue menemukan beberapa sapi yang lainnya lagi. Jadi nanti di awal bulan, nah insya Allah sudah ada sapi lebih dari 1 di rumah gue, dan gue sengaja merawat dulu agak lebih lama dari sebelum-sebelumnya supaya bisa lebih dekat lagi, karena menurut gue hakikat kurban itu adalah mengorbankan, berpisah dengan sosok yang kita sayangi, seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi kalau buat gue pribadi, gue alhamdulillah berkurban tiap tahun dari dulu. Tapi ketika gue berkurban 3 tahun, 4 tahun lalu dengan sapinya tuh beneran gue urus dulu, gue ngobrol, gue peluk, berpisahnya tuh lebih berasa gitu. Nah itu yang gue cari, makanya sekarang ada beberapa sapi yang akan tinggal di rumah gue dulu dan akan ditentukan tanggal perpisahannya. Itu ya cari penyakit tanda kutip ya, cari pedihnya gitu, dan cari pisahnya tuh nggak pisah biasa, itu yang gue cari supaya hakikat kurbannya itu lebih berasa. Seperti itu sih sebetulnya. Jenis sapinya mungkin sama seperti yang Jenis sapinya justru beda-beda. Kali ini tuh ada sapi FH atau sapi perah jantan, nah itu condro simo. Insya Allah akan ada sapi Bali. Kenapa gue ngambil sapi Bali? Karena selama ini kan kita ngagung-ngagungin sapi-sapi luar, dan kita harus jangan lupakan juga sapi-sapi lokal juga. Sapi Bali ada salah satu sapi asli Indonesia, dan gue alhamdulillah mendapatkan yang jumbo juga. Sapi Bali, dan alhamdulillah ternyata karena gue tuh suka meliput hewan-hewan kurban gue, orang ngomong ria banget, terserah lu ngomong ria, yang penting saya tuh menebarkan kebaikan, menumbuhkan keinginan untuk berkurban sebaik-baiknya, dan juga nggak kalah pentingnya adalah memajukan para peternak Indonesia. Menurut kabar ketika saya memutuskan sapi Bali menjadi hewan kurban saya, orang-orang tuh pada ngomong ke katanya, makasih ya, jadi sapi Bali itu jadi naik lagi, jadi laku, jadi peternak-peternaknya juga lebih happy gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Belgian Blue. Belgian Blue itu sapi dari Belgia, itu otot banget, tapi yang bukan yang asli. Kalau yang asli mah udah susah, ini Belgian Blue-nya udah campuran. Sama satu lagi jenisnya lupa, pokoknya ada beberapa lah, nanti akan ada hadir di rumah gue gitu. Kriterianya seperti apa? Apakah memilih yang berdasarkan bobot atau yang klik di hati aja nih? Nah itu, jadi berdasarkan bobot tuh itu nomor kesekian sebetulnya. Kalau condro simo itu kan sudah 1,2 ton. Kayak sapi Bali sama Belgian Blue itu nggak sampai 1 ton, tapi klik di hati gue. Nah itu tuh yang bikin klik di hati tuh. Kenapa? Karena kenapa gue tuh suka keliling dari satu peternak ke peternak lain tuh, gue ngobrol dengan sapinya itu. Jadi kalau misalnya itu tuh enggak, ini berapa kilo? Ini enggak cuma sebatas itu, gue lihat matanya gitu. Dan percaya nggak percaya, hampir semua sapi yang gue ajak ngobrol dan gue ada klik itu, dan gue putusin dia jadi hewan kurban, dia selalu nangis. Dan terakhir itu sapi Bali juga pas diituin terus nangis, yang dari tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi udah, gue selalu lihat-lihatan mata, terus yaudah yuk kamu mau nggak, dan aku selalu ajak kamu mau nggak jadi hewan kurban aku gitu. Ketika dia bereaksi udah jadi gitu. Tapi kalau misal nggak klik, nggak nih gitu. Walaupun seberat apapun, tapi intinya sih harus yang terbaik seperti itu. Intinya sih kita dalam berbuat kebaikan tuh harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau sebelumnya 1 ekor, tahun depannya alhamdulillah insya Allah jadi 2 ekor, jadi 3 ekor, terus akan berkembang, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan pada banyak orang. Jadi kalau ketika kurbannya lebih banyak juga yang kebagian, istilahnya seperti itu. Ya kalau budget mah masa kita hitung-hitungan, Allah juga ngasih rezeki ke kita nggak pernah hitung-hitungan, giliran gini masa hitung-hitungan. Terus gue selalu ngomong gini juga, gue ketemu anak yang menabung 1 hari 10.000 untuk kurban. 1 tahun tuh katanya terkumpul 3 jutaan gitu ya. Nah itu kok bisa ya 10.000 sehari ya, sementara orang buat ngerokok aja berapa, buat nyicil motor aja berapa, buat nyicil beli HP aja bisa dipaksain, masa buat kurban enggak, kayak gitu deh. Maksudnya yang ringan-ringan seperti itu gue sebarin, ayo jangan terbiasa menerima saja, pikirkan sekali-kali memberi kayak gitu. Kabarnya, mau klarifikasi, kabarnya lagi bangun masjid, bener? Baru niat insya Allah, tapi itu niat sudah terucap dan sudah cita-cita yang sangat harus gue wujudkan, karena kan gue tuh hobi banget bikin project ya, hobi banget ngeliat orang bekerja gitu, pegel ya.
Iya. Iya deh, gue tuh hobi banget lihat orang bekerja, entah kenapa, makanya di rumah gue tuh gue udah 11 tahun tinggal di rumah gue, gak pernah ada berhenti tukang terus kayak pendopo aja kan nggak selesai kan bikin apa karena gue tuh suka membuka lapangan pekerjaan ke orang dan juga ngelihat orang bekerja tuh happy aja gitu. Nah terus ada yang nyeletuk kok bangun itu semua masjid nggak, oh iya astagfirullahaladzim, sebetulnya udah lama banget, jadi sekarang tuh sedang melihat mencari lahan yang pas, karena kalau membangun masjid itu tidak hanya membangun bangunannya saja, tapi bagaimana caranya si masjid itu menjadi pusat kegiatan dan juga penuh dengan keberkahan dan hangat gitu. Jadi Israel itu masjid itu harus apa? Harus hidup apa lagi? Makmur. Jadi makmur harus memakmurkan masjidnya. Jadi tidak hanya membangun masjidnya, tapi harus memakmurkan masjidnya. Jadi pusat pengajian, sholat berjamaahnya juga penuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan. Well, ya Hart Gumai pernah ngomong, ya gue sih nggak percaya, tapi karena yang diomongin sama Hart Gumai saat itu baik kepada gue aminin aja. Katanya 7 tahun lagi gue akan punya masjid katanya ya, dengan santri banyak, para penghafal Quran. Amin. Ya kalau yang itu kita aminin aja ya. Seperti itu. Oke, thank you ya.